Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-27. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, ketika Paksi Pamekasan sampai di pasar itu, maka pasar itu telah menjadi sepi. Tidak lagi ada orang yang berjual beli. Tidak ada pedati yang akan mengangkut kelapa. Yang ada di pasar itu hanya dua orang yang sedang membersihkan sampah dengan sapu lidi yang bertangkai panjang. Paksi Pamekasan memandang berkeliling. Sebuah kedai masih separuh terbuka. Dua orang sedang sibuk membenahinya. Namun ketika Paksi Pamekasan mendekat, pemilik kedai itu bertanya, "Apakah kau akan singgah, anak muda? Bukankah kedai ini sudah akan ditutup?" bertanya Paksi Pamekasan. "Aku masih menunggumu. Silakan. Masih ada nasi, pecel lele dan ayung-ayung." Paksi Pamekasan mengangguk. Katanya, "Baiklah, aku akan singgah." Paksi Pamekasan pun kemudian telah masuk ke dalam kedai itu. Pintunya kembali terbuka lebar, tetapi beberapa jenis makanan yang tinggal sedikit memang sudah dibenahi, dimasukkan ke dalam tenong bambu dan siap untuk dibawa pulang. Namun ketika Paksi Pamekasan duduk di sebuah lincak panjang, tenong itu telah dibuka kembali dan diletakkan di sebuah geledek rendah di depan Paksi Pamekasan duduk. "Pasar itu sudah sepi," desis Paksi Pamekasan. "Matahari sudah turun ke barat," jawab pemilik kedai. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Pembantu di kedai itu pun telah menghidangkan semangkuk minuman. "Wedang sereh," desis pemilik kedai itu. Paksi Pamekasan mengangguk sambil berdesis. "Terima kasih." "Anak muda, apakah engkau akan makan?" bertanya pemilik kedai itu pula. "Ya," Paksi Pamekasan mengangguk. Sambil menghidangkan nasi dan lauk pauknya, pemilik kedai itu berkata, "Pasar memang agak sepi hari ini. Bahkan ketika matahari sampai ke puncak, para pedagang sudah menyimpan dagangannya. Para pedagang kelapa pun meninggalkan pasar ini lebih awal." "Kenapa?" bertanya Paksi Pamekasan. "Ada orang-orang yang kami anggap asing berkeliaran kemarin. Kija yang oleh Ki Pekel mendapat tugas untuk menjaga ketertiban pasar ini hampir mati dianiaya." "Kenapa?" bertanya Paksi Pamekasan. "Tidak apa-apa. Kija hanya bertanya, siapakah mereka itu. Namun tiba-tiba seorang di antara mereka telah memukulnya. Sebagai seorang yang diserai tanggung jawab oleh Ki Pekel, maka Kija berusaha menangkap orang itu. Tetapi ia justru menjadi korban." "Kija dikeroyok oleh beberapa orang?" "Tidak, ia berkelahi melawan seorang di antara mereka. Tetapi ternyata Kija sama sekali tidak berdaya." "Kasihan," desis Paksi Pamekasan. "Lalu bagaimana keadaannya sekarang ini? Apakah ia menjadi berangsur baik atau sebaliknya?" "Seorang dukun yang pandai tengah mengobatinya. Dukun itu mengenal berbagai jenis dedaunan yang dapat dipergunakan untuk mengobati bagian luarnya, tetapi juga membuat obat-obat yang diminumnya."
Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, tetapi ia tidak bertanya lebih banyak lagi. Jika ia nampak memperhatikan persoalan itu, maka pemilik kedai itu justru akan merasakan sesuatu yang lain padanya, sehingga ia akan menjadi semakin ingin lebih banyak mengetahui tentang dirinya, atau bahkan dirinya akan dihitungnya sebagai orang-orang asing itu pula. Tetapi di luar dugaan Paksi Pamekasan, pemilik kedai itulah yang kemudian bercerita atas kehendaknya sendiri. Tetapi sebenarnya bukan hanya kemarin saja, pasar ini didatangi oleh orang-orang yang tidak dikenal. Tidak seperti kau anak muda, meskipun aku belum pernah melihatmu sebelumnya, tetapi kau nampak wajar seperti orang lain. Bedanya, kau yang masih muda itu membawa tongkat. Jarang anak-anak muda membawa tongkat kemana-mana. Hanya orang-orang tua yang susah berjalan yang membawa tongkat. Tongkat ini tongkat wasiat Kisanak, sahut Paksi Pamekasan sambil tersenyum. Tongkat wasiat? Pemilik kedai itu mengerutkan dahinya. Maksudku, tongkat ini adalah tongkat kakekku yang karena sudah terlalu tua sehingga susah berjalan. Ketika kakekku meninggal, maka tongkat ini selalu aku bawa kemana-mana. Kakek adalah orang yang sangat baik kepadaku. Pemilik kedai itu mengangguk-angguk, katanya, aku kira tongkat wasiat adalah tongkat yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Ah, tidak Kisanak. Bagiku dengan membawa tongkat ini, rasa-rasanya aku selalu dekat dengan kakekku yang sudah tidak ada lagi itu. Pemilik kedai itu mengangguk-angguk, katanya, iya, benda-benda yang khusus memang dapat menjadi lantaran untuk merasa selalu dekat dengan pemiliknya. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk pula, namun kemudian mulutnya sibuk mengunyah sehingga ia tidak berkata apa-apa lagi. Pemilik kedai itu tidak mengganggunya pula. Dibiarkannya anak muda itu menikmati makan dan minum di kedainya. Namun dalam pada itu apa yang terjadi di pasar itu merupakan pertanda bagi Paksi Pamekasan bahwa orang-orang dari berbagai perguruan itu telah semakin tersebar. Bukan saja nama Bahu Langlang yang telah memancing mereka, tetapi mereka memang telah merayap kemana-mana untuk mencari cincin bermata 3 butir batu akik yang mereka perkirakan jatuh di sekitar tempat itu setelah terbang mengarungi langit dengan memancarkan cahayanya yang terang seperti cahaya daru. Satu pertanda buruk bagi daerah ini, berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Tetapi Paksi Pamekasan pun telah teringat pula kepada rumah gubuknya. Jika orang-orang yang mencari cincin itu berkeliaran semakin jauh, maka ada kemungkinan 1-2 orang sampai ke gubuknya. Jika demikian, maka mungkin sekali mereka akan melakukan sesuatu yang dapat merugikannya. Mungkin gubuknya, perabot-perabot dapurnya, atau mungkin tanamannya akan rusak. Karena itu, maka rasa-rasanya Paksi Pamekasan ingin segera sampai ke rumah gubuknya yang masih terhitung jauh itu. Demikianlah, maka Paksi Pamekasan pun kemudian telah melanjutkan perjalanannya. Keinginannya untuk segera sampai ke gubuknya telah mendorongnya untuk berjalan terus, meskipun kemudian matahari tenggelam di telan cakrawala. Paksi Pamekasan yang memiliki ketahanan tubuh yang tinggi melangkah di dalam kegelapan. Ia tidak berjalan terlalu cepat, tetapi seakan-akan tidak berhenti sama sekali. Bulak demi bulak dilewatinya. Ia berusaha untuk menghindari padukuhan-padukuhan,
dalam keadaan yang menggelisahkan akan dapat timbul salah paham dengan para peronda. Karena itu, maka kadang-kadang Paksi Pamekasan berjalan di atas pematang, tanggul, parit atau menyelusuri sungai-sungai kecil. Tetapi suatu ketika, Paksi Pamekasan memang ingin berjalan lewat sebuah padukuhan yang sangat besar. Mungkin ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ia sudah menyiapkan jawaban-jawaban jika para peronda menghentikannya dan bertanya banyak hal tentang dirinya. Tetapi ternyata di padukuhan itu tidak terdapat seorang pun yang meronda. Gardu-gardu nampak sepi, bahkan oncor pun tidak dinyalakan. Paksi Pamekasan mencoba untuk mengerti apa yang telah terjadi. Agaknya orang-orang asing itu pun telah mulai berkeliaran di padukuhan itu, siang ataupun malam. Karena itu, maka orang-orang padukuhan itu, terutama di malam hari, tidak ada yang berani keluar dari rumahnya. Dengan demikian, maka laki-laki di padukuhan itu tidak pula berani pergi ke gardu. Tentu pernah terjadi sesuatu yang membuat para penghuni padukuhan ini ketakutan, berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Di malam yang sepi itu, Paksi Pamekasan melangkah lewat di depan regol yang satu ke regol yang lain. Semuanya tertutup rapat. Dari celah-celah dinding rumah Paksi Pamekasan melihat cahaya lampu minyak yang suram. Tetapi rumah-rumah di pinggir jalan itu rasa-rasanya telah membeku. Mungkin 1-2 penghuninya masih belum tidur. Namun padukuhan itu telah benar-benar dicekam oleh kesepian. Paksi Pamekasan berjalan terus. Ia tidak mau mengusik kediaman padukuhan itu. Ketika ia melewati sebuah gardu, maka ia melihat kentongan yang tergantung pada emper gardu itu. Tetapi kentongan itu seakan-akan sedang beristirahat panjang dari tugas-tugas yang harus dipikulnya. Ketika Paksi Pamekasan sempat meraba kentongan itu, maka jari-jari tangannya merasakan debu yang tebal melekat pada kentongan itu. Sudah berapa lama kentongan ini tidak dibunyikan? Bertanya Paksi Pamekasan kepada diri sendiri. Tetapi Paksi Pamekasan tidak dapat menyalahkan para penghuni padukuhan itu. Mereka memang tidak akan dapat melawan orang-orang dari beberapa perguruan yang berkeliaran di padukuhan itu. Sehingga karena itu, maka jalan yang dapat mereka tempuh adalah sekedar menghindar, menutup pintu rumah dan regol halaman. Paksi Pamekasan melangkah terus. Angin malam yang dingin mengusap wajahnya yang berkerut. Di sebelah menyebelah jalan, pepohonan berdiri tegak dengan kokohnya. Daun-daunnya bergerak lembut disentuh angin. Paksi Pamekasan berjalan terus menapak di atas jalan padukuhan yang gelap dan sepi. Paksi Pamekasan benar-benar berjalan terus malam itu. Hanya sekali-sekali ia berhenti sejenak, duduk sambil memandangi langit yang ditaburi bintang-bintang yang tidak terhitung jumlahnya. Tetapi Paksi Pamekasan tidak membiarkan angan-angannya menjadi ngelangut melihat luasnya langit. Sekali-sekali Paksi Pamekasan melihat bintang yang meluncur menembus lengkung langit. Kecil saja dan sinarnya tidak sampai menguak malam seperti daru, seleret lalu hilang lagi. Apa sebenarnya yang ada di balik birunya langit itu? Bertanya Paksi Pamekasan kepada diri sendiri. Tetapi Paksi Pamekasan tidak pernah menemukan jawabannya. Yang ia tahu adalah sifat dari beberapa bintang. Ki Marta Briwook pernah memberitahukan kepadanya
tentang beberapa macam bintang yang ada di langit. Ada di antara bintang-bintang itu yang dapat menunjukkan arah, musim, dan bahkan petunjuk bagi para petani untuk mengerjakan sawahnya. Alangkah besarnya ciptaan yang maha agung. Namun Paksi Pamekasan tidak terlalu lama merenungi langit. Ia pun kemudian bangkit dan melanjutkan perjalanan. Rasa-rasanya ia ingin segera sampai ke gubuk kecilnya. Ketahanan tubuh Paksi Pamekasan memang sangat tinggi. Ia berjalan terus memanjat kaki Gunung Merapi setelah melewati pasar yang sering dikunjungi. Tetapi pasar itu sepi. Bahkan tempat pemberhentian pedati dan penginapan dari para pedagang yang mencari dan menjual dagangannya di pasar itu nampak sepi pula. Meskipun ada juga 1-2 pedati di halaman yang becek, berkubangan dan kotor. Para pemilik pedati itu mencuci pedatinya di halaman itu. Juga kemudian membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada di dalamnya dan membuangnya di sembarang tempat. Sementara itu halaman itu sendiri tidak terlalu sering dibersihkan. Meskipun angin malam yang dingin terasa berhembus semakin deras di kaki gunung, tetapi pakaian Paksi Pamekasan menjadi basah oleh keringat. Semakin dekat dengan gubuk kecilnya, Paksi Pamekasan justru berjalan semakin cepat, sementara malam menjadi semakin dalam, bahkan telah melampaui pertengahannya. Dari padukuhan-padukuhan terdengar kokok ayam jantan bersahutan, padukuhan-padukuhan yang telah dikenal dengan baik oleh Paksi Pamekasan. Semakin tinggi Paksi Pamekasan memanjat kaki gunung, maka udara pun terasa menjadi semakin dingin. Tetapi Paksi Pamekasan sudah terbiasa dengan dinginnya udara pegunungan. Apalagi malam itu, ia telah berjalan panjang, sehingga keringatnya membuat tubuhnya menjadi hangat. Paksi Pamekasan menjadi berdebar-debar ketika ia memasuki jalan setapak. Semakin jauh jalan itu menjadi semakin sempit dan berbatu-batu padas yang sekali-sekali terasa menusuk telapak kakinya. Jalan yang jarang sekali disentuh oleh kaki manusia. Setelah melewati gumuk-gumuk kecil, maka Paksi Pamekasan pun menjadi semakin dekat dengan gubuk kecilnya. Rasa-rasanya malam menjadi sangat gelap, tetapi pandangan mata Paksi Pamekasan yang sangat tajam dapat melihat benda-benda yang ada di sekitarnya meskipun berada di kegelapan. Paksi Pamekasan menjadi berdebar-debar ketika ia melangkah mendekati gubuknya. Namun tiba-tiba langkahnya tertegun. Ia melihat cahaya di dalam gubuk kecilnya, cahaya lampu minyak, sebagaimana ia sering menyalakannya. Paksi Pamekasan berhenti beberapa langkah dari gubuknya. Ia mulai menduga-duga siapakah yang telah menyalakan lampu minyak itu. Mungkin guru, desis Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Namun akhirnya Paksi pun telah memaksa dirinya untuk mendekati gubuk itu. Paksi Pamekasan terkejut ketika ia mendengar suara seseorang dari dalam gubuk itu. Marilah, jangan berhenti di situ. Pintunya tidak aku selarak. Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak, namun kemudian didorongnya pintu gubuknya sehingga terbuka. Paksi Pamekasan memang terkejut ketika ia melihat seorang yang masih terhitung muda duduk di dalam gubuknya. Di atas ajuk-ajuk, lampu minyaknya menyala menerangi ruangan yang tidak terlalu luas itu. Siapakah kau?
Bertanya Paksi Pamekaas kepada orang yang duduk di dalam gubuknya itu. Orang itu dengan pandangan mata yang tajam memandang Paksi Pamekaas yang berdiri di depan pintu. Dengan tenangnya ia pun mempersilahkan Paksi Pamekaas. "Masuklah, duduklah." "Siapakah kau?" Paksi mengulang. "Duduklah, kita akan berbicara." Suara orang itu mengandung wibawa yang besar, sehingga Paksi Pamekaas seakan-akan telah dicekamnya tanpa dapat menolak. Perlahan-lahan Paksi Pamekaas melangkah memasuki gubuk itu. Ia menjadi sangat berhati-hati. Ia belum mengenal orang itu. Karena itu Paksi Pamekaas pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi menilik wajah dan pandangan matanya, orang yang masih terhitung muda itu bukan orang yang licik. Ketika Paksi Pamekaas duduk 2 langkah di hadapannya, orang itu beringsut setapak. "Siapakah kau, Kisanak?" bertanya orang itu. "Akulah yang berhak bertanya kepadamu. Rumah ini rumahku." "Oh," orang itu mengerutkan dahinya. "Jadi rumah ini rumahmu? Maaf, aku tidak tahu. Dalam pengembaraanku aku menemukan rumah ini kosong, sementara ada beberapa macam perkakas dapur yang tertata rapi. Rumah ini sangat menarik bagiku. Aku menunggu pemiliknya sampai sehari semalam, tetapi tidak ada seorang pun yang datang, bahkan sampai 2 hari, 3 hari. Karena itu, akulah yang kemudian merasa diriku menjadi tuan rumah di gubuk ini." "Jadi siapakah kau?" Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia pun berkata, "Namaku Wijang. Aku seorang pengembara yang menjelajahi satu tempat ke tempat yang lain." "Apakah yang kau cari dalam penjelajahanmu itu?" Orang yang menyebut dirinya Wijang itu mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak ada." Tetapi tiba-tiba saja Paksi Pamekaas menebak, "Kau juga mencari sebentuk cincin bermata 3 butir batu akik?" Orang itu nampak terkejut. Dipandanginya Paksi Pamekaas dengan kerut di dahinya, tetapi yang meloncat dari mulutnya adalah sebuah pertanyaan. "Siapa namamu?" "Namaku Paksi." Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, "Jadi cincin itu ada padamu sekarang?" "Aku sama sekali tidak tertarik pada cincin itu," jawab Paksi Pamekaas. "Jangan ingkar," berkata orang yang mengaku bernama Wijang itu. "Cincin itu tentu ada padamu." Paksi Pamekaaslah yang kemudian memandang wajah orang yang mengaku bernama Wijang itu. Seorang laki-laki yang bertubuh tegap, wajahnya bersih dan bahkan seakan-akan memancarkan sinar. Kedua matanya yang tajam, tetapi jernih itu nampak berkilat-kilat di bawah cahaya lampu minyak diacuk-acuk. "Ada beberapa orang yang berkeliaran di sekitar tempat ini untuk mencari sebuah cincin," berkata Paksi Pamekaas. "Tentu termasuk kau, Kisanak." "Namaku Wijang," desis orang itu. "Ya," Paksi mengangguk-angguk, "tetapi aku sendiri tidak merasa memerlukannya." "Kau bohong. Menilik lingkungan kecilmu, kau tentu sudah lama berada di sini. Kau tentu tidak hanya sekali ini saja siap memanen jagung, dan bahkan padi koko, tanaman-tanaman yang lain. Memastikan keyakinanku itu." "Ya, aku sudah setahun di sini, tetapi aku sama sekali tidak menginginkan cincin itu. Kehadiranku di sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan usaha untuk menemukan cincin itu. Aku baru mendengar bahwa ada sebuah cincin yang sedang diburu, justru dari orang-orang yang berdatangan di sini."
Kau dapat berkata apa saja, tetapi aku yakin kaulah yang menyimpan cincin itu. Terserah kepadamu, tetapi aku melihat cincin itu pun belum pernah, apalagi memilikinya. Kebetulan sekali kau datang, Paksi, berkata orang itu. Kau tidak usah ingkar. Berikan cincin itu kepadaku, kemudian aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku katakan sekali lagi, Wijang, aku tidak membawa cincin itu. Jika kau tidak mau menyerahkan cincin itu, maka aku akan mengambil sendiri. Di mana kau akan ambil? Aku akan mencarinya. Tentu ada padamu. Mungkin di kantong ikat pinggangmu, mungkin di kampilmu, atau justru kau sembunyikan di dalam tongkatmu itu, Kenapa kau membawa tongkat? Dahi Paksi Pamekasan pun itu berkerut, menilik wujudnya. Orang itu tentu berbeda dengan orang-orang yang sering berkeliaran untuk mencari cincin bermata 3 butir batu akik itu. Seandainya orang ini juga mencarinya, tentu tidak dengan cara sebagaimana dilakukan oleh orang-orang dari berbagai perguruan itu. Dalam pada itu maka orang itu pun kemudian berkata, Paksi, sebaiknya kita berbaik hati, supaya kita tidak usah berselisih. Berikan saja cincin itu kepadaku. Mungkin kau memerlukan imbalan yang pantas. Aku akan berusaha memenuhinya. Wijang, berkata Paksi Pamekasan, aku tidak perlu mengatakan 2-3 kali lagi. Cincin itu tidak ada padaku. Tetapi orang yang menyebut dirinya Wijang itu berkata, jangan mempersulit dirimu sendiri. Paksi Pamekasan pun kemudian bangkit berdiri. Ia melangkah mendekati lampu minyaknya untuk menarik sumbunya yang sudah hampir terbenam ke dalam minyak, sehingga nyalanya terlalu kecil. Kemudian sambil berdiri di sebelah lampu minyak itu, ia berkata, aku atau kau yang mempersulit diri? Wijang memandang Paksi Pamekasan dengan kerut di kening. Namun dengan demikian, maka Wijang itu telah menghadap ke arah lampu minyak. Jika semula wajahnya tidak nampak jelas karena ia tidak menghadap ke arah lampu, maka kemudian Paksi Pamekasan dapat melihat wajah itu, apalagi nyala lampunya telah dibesarkannya. Sebenarnya lah, Paksi Pamekasan terkejut. Ia merasa sudah pernah mengenal wajah itu meskipun ia belum pernah mengenalinya. Sebagai anak seorang tumenggung, maka sekali-sekali Paksi Pamekasan pernah berada di lingkungan istana. Ketika di istana diselenggarakan satu upacara, ia pernah mendapat kesempatan untuk ikut bersama ayahnya. Beberapa orang kawannya juga ikut bersama ayah mereka. Tetapi anak para tumenggung itu tidak diizinkan masuk ke Paseban. Mereka berada di halaman dalam istana sambil menunggu ayah mereka yang berada di Paseban. Anak-anak itu akan menyaksikan keramaian yang khusus diselenggarakan. Pada saat itulah, Paksi Pamekasan melihat seorang anak muda menunggang kuda lewat di halaman dalam istana tanpa harus turun dari kudanya. Menurut ingatan Paksi Pamekasan, anak muda yang naik kuda itulah orang yang berada di dalam gubuknya itu. Tetapi satu hal yang Paksi Pamekasan tahu, bahwa orang itu tentu tidak mengenalnya. Meskipun Paksi Pamekasan yakin bahwa ia tidak keliru, namun ia pura-pura tidak mengenalinya. Karena itu maka ia pun kembali duduk. Meskipun demikian, ia berusaha untuk sedikit membelakangi lampu minyak, sehingga orang yang ada di dalam gubuknya itu lebih banyak menghadap ke arah lampu minyak. Semakin lama Paksi Pamekasan memandanginya, maka ia pun menjadi semakin yakin
bahwa orang yang berkuda di halaman istana itulah orang yang sekarang duduk di hadapannya itu. Untuk beberapa saat Paksi Pamekasan berdiam diri. Orang itulah yang kemudian berkata, "Paksi, aku memberimu kesempatan untuk berpikir. Besok pagi-pagi aku ingin mendengar apakah kau menyerahkan cincin itu atau tidak. Jika tidak, jawab Paksi Pamekasan, sudah aku katakan, aku akan mengambilnya sendiri." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu orang itu pun berkata, "Baiklah, karena rumah ini rumahmu, maka aku akan keluar. Aku akan tidur di luar sambil menunggu matahari terbit. Aku akan mendengar jawabmu tentang cincin itu." "Sebenarnya kau tidak usah menunggu sampai esok. Sekarang aku sudah dapat memberi jawaban. Cincin itu tidak ada padaku." Tetapi orang itu menggeleng. Katanya, "Kau masih didera oleh gejolak perasaanmu. Kau masih terlalu muda untuk dapat menimbang langkah-langkahmu dengan jernih. Karena itu, aku menunggu sampai esok." Tetapi ketika orang itu bangkit, Paksi Pamekasan pun bertanya, "Kau akan pergi kemana?" "Aku akan tidur di luar," jawab orang itu. "Udara dingin di sini, tidur sajalah di dalam. Aku tidak akan membunuhmu selagi kau tidur." Orang itu tertawa. Katanya, "Aku percaya kepadamu, Paksi. Tetapi jika aku tidur di dalam, maka gubukmu ini akan terlalu sempit." "Tidak," jawab Paksi Pamekasan. "Aku akan mengatur perkakas dapur itu agar ruangan ini dapat kita pergunakan untuk tidur berdua." "Kau tidak takut bahwa akulah yang membunuhmu?" bertanya orang yang mengaku bernama Wijang itu. "Tidak, kau tidak akan melakukannya." "Ternyata kau telah membuat satu kesalahan yang besar. Kau terlalu percaya kepada orang yang sebenarnya belum kau kenal. Dari mana kau mendapatkan suatu keyakinan bahwa aku tidak akan membunuhmu?" "Aku mencoba untuk menilai wujud sikap dan tingkah lakumu." "Wujud seseorang tidak selalu mencerminkan sikap, tingkah laku dan wataknya. Karena sikap dan tingkah laku itu dapat dibuat-buat, justru sangat bertentangan dengan wataknya yang sebenarnya." "Tetapi kenapa kau juga mempercayai aku, sedangkan kau juga belum mengenal aku yang sebenarnya?" "Menurut nalarku, aku percaya kepadamu, tetapi aku sadar bahwa aku harus berhati-hati. Mungkin kau termasuk orang yang berpura-pura dapat dipercaya. Karena itu, aku akan tidur di luar, kau tidur di dalam. Pintu harus kau selarak, sehingga aku tidak akan dapat masuk dengan diam-diam." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak mencegah orang itu lagi ketika ia melangkah keluar pintu gubuknya. Demikianlah, maka orang yang menyebut dirinya bernama Wijang itu benar-benar tidur di luar gubuk dalam cuaca yang dingin. Sedang Paksi Pamekasan pun telah menyelarak pintu. Bagaimanapun juga, ia memang harus berhati-hati, seperti yang dikatakan sendiri oleh orang yang datang ke gubuknya itu. Ia memang belum mengenal orang itu seutuhnya, meskipun orang itu benar yang dilihatnya berkuda di halaman istana. Namun ia tidak tahu pasti tentang sifat dan wataknya. Malam itu Paksi Pamekasan tidur dalam gelap. Ia memadamkan lampu minyaknya sehingga rasa-rasanya di dalam gubuk itu lebih gelap daripada di luarnya. Tetapi mata Paksi Pamekasan yang tajam, apalagi jika ia mempergunakan ilmu yang dipelajarinya, akan mampu melihat dalam kegelapan tidak terlalu jauh berbeda dengan penglihatannya di dalam terang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut
pada episode berikutnya. Sampai jumpa.